Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas tema yang baru, yaitu tema yang berkenaan tentang masalah salat hari raya. Ya, salat hari raya. Dan insyaallah ya, kita akan memasuki Ramadan mungkin sekitar 3 atau 4 bulan lagi. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjumpai bulan yang penuh berkah ini. Amin. Sekarang kita masuk ya pembahasan tentang masalah salat hari raya. Silakan dibuka bukunya dan kemudian dibaca. Tafadhol. Iqra. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Materi ke-12, salat 2 hari raya. A. Hukum dan waktu pelaksanaan salat 2 hari raya. Adapun salat 2 hari raya yang dimaksud yaitu Idul Fitri dan Idul Adha atau hari raya Kurban, di mana keduanya itu merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebahagiaan yang diperoleh seorang mukmin dengan kedua salat tersebut, seperti tertera dalam firman-Nya, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dan mengingat nama Rabb-Nya, lalu dia salat. Kemudian Rasulullah SAW selalu melaksanakannya, dan beliau juga menganjurkannya dan memerintahkan supaya melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya, beliau mengarahkan segenap wanita dan anak-anak kecil. Hal itu dikarenakan bahwa salat 2 hari raya merupakan salah satu syiar Islam dan pemandangan keimanan dan serta ketakwaan. Nah, Salatul Aidain ya. Jadi yang dimaksud dengan salat 2 hari raya itu adalah salat Idul Fitri dan juga salat Idul Adha. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya melaksanakannya itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan. Ini sebagaimana di antara pendapat dari mazhab Syafi'i,
kemudian Maliki, dan salah satu pendapat dari Hanbali, atau bisa kita katakan ini adalah pendapat jumhurul ulama, ya. Jadi jumhurul ulama atau mayoritas ulama mengatakan hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan agar dilaksanakan. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar." Yang artinya adalah sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu berbagai macam kenikmatan yang banyak. Fasholli lirabbika, maka hendaknya kamu salat menyembah Allah, wanhar, dan juga berkurbanlah, ya. Jadi dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menjalankan salat dan juga untuk berkurban. Dan juga landasan yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya dan juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakannya, dan Nabi juga memerintahkan umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita dan juga anak kecil agar menunaikan sholat hari raya. Dikarenakan ini termasuk di antara syiar agama Islam, ya. Ini di antara syiar agama Islam dan juga hukum sholat hari raya. Sekarang kita masuk ke waktunya, ya. Kapan sholat hari raya ini dilaksanakan? Silakan dibaca. Waktu pelaksanaan sholat 2 hari raya ialah dimulai sejak matahari naik setinggi tombak atau sepenggalahan hingga matahari tergelincir. Adapun yang lebih utama dalam pelaksanaan sholat hari raya kurban ialah dilaksanakan pada awal waktunya, sehingga memungkinkan orang-orang menyembelih binatang kurban mereka. Sedangkan pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri ditangguhkan sedikit dari waktu pelaksanaan sholat hari raya kurban, sehingga memungkinkan orang-orang mengeluarkan zakat mereka, karena Nabi SAW pun melakukannya demikian. Jundab radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal fitr wa syamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat hari raya Idul Fitri bersama kami saat matahari telah naik kira-kira 2 tombak, dan melakukan sholat hari raya kurban saat matahari naik kira-kira 1 tombak. Nah, kemudian untuk waktunya maka dijelaskan dimulai dari naiknya matahari setinggi tombak, ya, setinggi tombak. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari, ya. Ini mulai dilaksanakan sholat hari raya. Kira-kira ikhwah, naiknya matahari setinggi tombak itu kira-kira jam berapa? Ya, jam berapa kira-kira? Naiknya setombak. Ya, kira-kira mungkin biasanya jam berapa? 6:30, kesiangan kayaknya. Jam 6, ya, jam 6 ataupun ya jam 6. Ini mungkin waktu perkiraan. Dan ini waktu bolehnya atau waktu awal pelaksanaan sholat hari raya. Sampai kapan ikhwah? Sampai matahari tergelincir, yaitu sampai datangnya waktu zuhur, ya. Jadi waktunya itu sangat panjang, ya, sekitar 5 atau 6 jam. Ini panjang waktunya. Wal afdol, akan tetapi yang paling utama itu adalah mengerjakan sholat Idul Adha di awal waktu, ya.
Jadi kalau pelaksanaan salat Idul Adha yang paling utama di awal waktu, ya, mungkin jam 6 ataupun setengah 7, ya, di awal waktu. Tujuannya itu adalah agar kaum muslimin ya segera menyembelih hewan kurban, ya, segera menyembelih hewan kurban. Wa an tuakhkhar salatul fitri. Adapun salat Idul Fitri itu yang paling utama adalah diakhirkan, ya. Kalau Idul Adha yang paling utama diawalkan, tapi kalau Idul Fitri yang paling utama itu adalah diakhirkan. Tujuannya kenapa salat Idul Fitri itu diakhirkan? Agar manusia ataupun kaum muslimin masih punya waktu untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Makanya kalau Idul Fitri yang paling utama diakhirkan, ya, mungkin jam 8, ya, ataupun setengah 8. Cuman kalau kita biasanya disamaratakan, ya, Idul Fitri sama Adha biasanya jam 7 atau setengah 7, ya. Tapi ini insya Allah tetap masih dibolehkan, karena ini hanya afdoliyah atau yang paling utama. Kenapa? Dikarenakan ada suatu hadis dari Nabi SAW sebagaimana riwayat dari Jundub radhiyallahu anhu, ya, sahabat Jundab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW beliau pernah sholat hari raya Idul Fitri dan matahari itu setinggi 2 tombak. Ya, kalau Idul Fitri mataharinya itu setinggi 2 tombak. Ya, mungkin setengah 8 ataupun jam 8. Wala Adha, ya, adapun salat Idul Adha itu matahari setinggi 1 tombak. Ya, mungkin setengah 7. Jadi Nabi di sini membedakan antara Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau Fitri yang paling utama diakhirkan agar manusia mampu mengeluarkan zakatnya. Kalau Idul Adha yang paling utama itu diawalkan agar segera menyembelih hewan kurban. Ini diantara penjelasan waktu pelaksanaan sholat hari raya. Sekarang kita masuk adab-adab atau etika-etika yang dianjurkan ketika seseorang mendatangi sholat hari raya. Silakan dibaca. Poin B, etika dan hal-hal yang perlu dilakukan ketika akan mengerjakan sholat 2 hari raya. Yang pertama, mandi, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian yang bagus berdasarkan keterangan yang dituturkan Anas radhiyallahu anhu seraya berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma nujidu wa an nudhiya bi asmani ma najidu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami pada salat 2 hari raya supaya kami mengenakan pakaian yang terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi yang terwangi yang kami miliki, serta berkurban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki. Dalam hadis lain dijelaskan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu burdatan hibaratan fi kulli 'idin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengenakan kain burdah yang bagus dalam setiap salat hari raya. Naam. Kemudian ya ikhwah, di antara perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika mendatangi salat hari raya, yang pertama itu adalah mandi. Ya, mandi. Ini termasuk di antara syariat yang menganjurkannya, mandi dulu, ya. Ini seperti jika antum ikhwah mendatangi sholat Jumat, itu juga diperintahkan untuk mandi. Akan tetapi ikhwah, untuk mandi antara sholat hari raya
dengan Jumat itu ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Ya, kalau kesamaannya ikhwah, kaifiyahnya atau tata caranya mirip. Ya, ini kesamaannya. Jadi antara mandi salat Jumat dengan hari raya, kaifiyahnya atau tata caranya itu sama. Ya, seperti mandi orang yang junub. Insya Allah bisa sudah paham ya etika mandi junub. Ya, dari berwudu kemudian meratakan ke semua tubuh. Jadi enggak hanya ya nuangkan air, tapi ada beberapa etikanya sesuai dengan hadis. Ini persamaannya. Jikalau ya salat Jumat ya itu perbedaannya dengan salat Idul Fitri. Kalau mandi Jumat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, hukumnya ikhwah boleh enggak diakhirkan atau diawalkan? Dulu pernah kita bahas, kalau mandi Jumat itu waktunya kapan? Mandi Jumat waktunya kapan? Sebelum sholat Jumat. Kira-kira jam berapa? Jam berapa? Ada yang jam 10, ada yang jam 11. Ya, kalau jam 11 mepet sekali ya. Nah, ini mandi Jumat. Akan tetapi ikhwah, ada juga mandi Jumat itu yang diawalkan. Itu juga boleh. Seperti apa contohnya? Seperti jika ada orang yang dia itu kerja kantoran. Ya, dia berangkatnya jam 7, kemudian ketika siang hari nggak sempat mandi Jumatan, maka hukumnya boleh mandinya itu diawalkan sebelum dia berangkat ke kantor. Itu boleh. Ini sebagaimana penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah. Asalkan ketika mandi Jumat itu setelah fajar, itu boleh. Ya, asalkan setelah fajar. Akan tetapi jikalau mandinya itu sebelum fajar, maka mandinya itu tidak sah. Ya, ini hukum mandi ketika hari Jumat. Jadi mandinya nggak harus menjelang Jumatan, tapi itu hanya afdolnya. Tapi jikalau diawalkan itu dibolehkan, ya. Jikalau ada semacam hajah seperti kerja ataupun yang lainnya. Tapi kalau mandi hari raya perbedaannya ikhwah, itu adalah pelaksanaannya boleh setelah fajar dan juga boleh sebelum fajar. Ini jikalau mandi hari raya. Boleh setelah fajar dan boleh sebelum fajar. Ya, contohnya antum ketika habis subuhan antum langsung mandi, itu boleh. Dan juga dibolehkan sebelum antum berangkat subuh antum mandi juga lebih dulu, dan ini juga dibolehkan. Ya, jadi kalau sholat Id mandinya boleh setelah fajar dan boleh sebelum fajar. Ya. Kemudian wattatayyub, ya, dianjurkan juga ikhwah memakai minyak wangi. Ini seperti ikhwah anjuran ketika antum sholat berjamaah memakai minyak wangi. Kenapa ikhwah? Dikarenakan sholat hari raya itu merupakan sholat di mana seseorang akan berkumpul dengan temannya. Ya, sehingga jika dia bertemu dengan temannya, maka dia harus menjaga aroma tubuhnya. Maka disunahkan memakai minyak wangi. Dan jika ada orang ikhwah ketika sholat dan bau tubuhnya enggak karuan, ya alias menyengat, dan itu mengganggu teman sebelahnya, itu sama saja ikhwah antum menzalimi teman antum secara tidak sadar. Ya, kira-kira ikhwah ketika antum sholat kemudian antum berdampingan dengan orang yang baunya enggak sedap, sholatnya antum khusyuk atau tidak? Tidak. Dan ketika sholat antum menikmati baunya atau justru
membenci baunya benci. Dan ini sama saja ikhwah menzalimi temannya antum. Ya. Makanya yang namanya orang Islam, orang muslim itu menjaga bau badannya agar tidak mengganggu sesama saudaranya. Ya. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan la yaqrabanna masjidanya, ya masjidana. Janganlah seseorang mendekati masjid kami jikalau dia makan makanan yang aromanya tidak sedap, ya, seperti mengkonsumsi bawang, berambang ataupun mungkin jengkol ataupun mungkin pete. Ini termasuk di antara adab etika ketika berjamaah, harus menjaga aroma tubuh agar enggak mengganggu teman, ya, yang ada di sampingnya. Dan juga ikhwah, walubsul jamil minasiyab, dianjurkan juga memakai pakaian yang bagus, ya, memakai pakaian yang bagus, ya. Jadi kalau sholat pakaiannya ikhwah jangan disamakan dengan pakaian tidur, jangan disamakan dengan pakaian jalan-jalan. Tapi kalau bisa ketika sholat itu pakaiannya ikhwah pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, yang tidak ada najisnya. Ya, terutama ikhwah ketika antum sholat berjamaah ataupun antum sholat Idul Adha ataupun Fitri. Ini etika yang pertama. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana penjelasan dari Anas radhiyallahu anhu, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidaini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika mau berangkat salat hari raya, annalbas al-jawada manajid, hendaknya kita memakai pakaian yang bagus, ya, pakaian yang bagus. Ini ikhwan termasuk di antara etika orang Islam. Maka dikatakan oleh para ulama yang namanya berhias itu termasuk di antara perkara yang dianjurkan, memakai pakaian yang bagus. Wa an natatayyab bi ajwad manajid, dan juga kita diperintahkan memakai minyak wangi yang aromanya bagus, ya, aromanya bagus. Wa an nudhhiya bi asmani manajid, dan juga kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan hewan yang bagus pula, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat Id, maka beliau senantiasa memakai burdah yang bagus. Ini diantara etika yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mandi, memakai minyak wangi, dan juga mengenakan pakaian yang bagus sebelum berangkat sholat, ya, terutama sholat Id ataupun berjamaah. Kemudian kita masuk etika yang kedua. Silakan dibaca. Poin yang kedua, berbuka terlebih dahulu sebelum pergi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri serta makan daging kurban setelah sholat hari raya Idul Adha. Berdasarkan keterangan Buraidah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yawm al-adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan dahulu pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali lalu makan daging kurbannya. Nah, kemudian etika yang kedua ikhwah, yaitu adalah al-aklu qabla al-khuruji, ya, ila salati Idul Fitri. Hendaknya dia makan lebih dulu
sebelum berangkat menuju lapangan ataupun tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi sunnahnya itu makan dulu. Ini jikalau antum mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Hikmahnya apa ikhwah? Makan dulu. Nah, hikmahnya apa? Apakah biar nggak lapar atau biar khusyuk sholatnya atau gimana? Kira-kira? Masya Allah. Jadi dijelaskan oleh para ulama sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qudamah, kenapa kita disunahkan untuk makan dulu sebelum melakukan salat Idul Fitri. Ini sebagai tanda jikalau kita sudah tidak puasa lagi. Lah itu. Ini hikmahnya, tandanya kita sudah nggak puasa lagi karena sudah masuk hari raya. Dan makan di sini maknanya tidak harus makan nasi, nggak harus. Ya, ini berbeda sama persepsinya orang Indonesia. Kalau nggak makan nasi namanya nggak makan, walaupun dia telah makan 10 bungkus roti, nggak makan. Ya, ini beda. Kalau makan dalam perkara ini itu adalah setiap orang yang memakan sesuatu makanan. Ini kategori makan. Entah dia makan roti, entah dia makan kue, ataupun makan satu kurma saja, itu sudah mencakup makna makan. Ya, sudah mencakup makna makan. Dan nggak harus makan nasi atau makan berat. Maka bisa antum ikhwah kalau di waktu pagi hari nggak terbiasa makan karena sudah biasa puasa, maka dibolehkan ketika masih belum niat makan nasi, boleh diganti makan 1 buah kurma atau 3 atau 5, yang penting ganjil. Ini sebagai ganti dari makan nasi. Kemudian ikhwah, untuk salat hari raya Idul Adha ketika berangkat sunnahnya tidak makan lebih dahulu ikhwah. Ya, sunnahnya nggak makan. Ini kalau hari raya Idul Adha. Kenapa ikhwah? Karena menunggu penyembelihan hewan, nanti makan dari sembelihan hewan kurban. Sebagaimana ikhwah penjelasan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yagadu yaumal fitri hatta yakula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berangkat ya untuk melaksanakan salat Idul Fitri sampai beliau makan lebih dahulu. Wala ya'kul yaumal adha hatta yarji'. Dan beliau tidak makan pada salat hari raya Idul Adha sampai beliau pulang kembali. Fayakul min udhiyatihi. Dan beliau makan dari sembelihan hewan kurban. Ini etika yang kedua ikhwah. Sekarang kita masuk etika yang ketiga. Poin yang ketiga, mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri dan Adha. Tetapi pada hari raya Kurban dilanjutkan hingga penghabisan hari tasyrik. Adapun pada hari raya Idul Fitri hingga imam datang untuk mengerjakan sholat bersama jamaah. Lafaz takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kepunyaan Allah segala puji. Juga dianjurkan mengumandangkan takbir ketika berangkat ke tempat sholat dan setelah sholat wajib pada hari-hari tasyrik. Yang 3 hari, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Naam. Kemudian yang ketiga ikhwah, di antara etika ketika seseorang mendapati hari raya, hendaknya dia membaca takbir
ya pada malam hari raya. Ini sebagaimana ikhwah pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan juga ada ikhwah yang mengatakan, ada yang mengatakan mulainya takbir itu ketika habis fajar. Ya, tapi di sini insya Allah pendapatnya sama-sama ada landasannya. Ya, dimulai dari malamnya ataupun habis fajar itu dibolehkan. Ya. Wa yastamiru fil adha ila akhiri ayami tasyrik. Adapun ketika hari raya kurban, takbirnya itu sampai selesainya hari tasyrik, ya. Adapun ketika hari raya Idul Fitri, sampai kapan ikhwah? Sampai selesainya atau sampai masuknya imam ke dalam salat. Ya, ini waktu seseorang melafadzkan takbir pada hari raya. Adapun ikhwah lafadznya, di sini lafadznya ikhwah ada 3 macam lafadz, ya. Ada 3 macam lafadz sebagaimana penjelasan dari para sahabat. Ada lafadz yang berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud, ada juga dari Ibnu Abbas, dan ada juga dari Salman Al-Farisi. Ini ada 3 lafadz. Ya, dan antum ikhwah boleh memilih salah satu lafadznya. Ya, saya bacakan ikhwah lafadz yang pertama sebagaimana riwayat dari sahabat yang mulia yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ini beliau meriwayatkan lafadz yang pertama ikhwah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, ini dari Ibnu Mas'ud, ya. Dan juga ikhwah ada lafadz dari sahabat yang mulia yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lafadznya adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ini dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, lafadz dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini lafadz yang paling pendek dan paling simpel, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Kira-kira ikhwah antum milih lafaz yang mana ikhwah? Yang pertama ya. Cuman bedanya ikhwah, kalau yang biasa dibaca oleh kebanyakan kaum muslimin, takbirnya ada berapa? 3. Ya, biasanya 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang kebanyakan ikhwan dibaca oleh kaum muslimin. Tapi jikalau kita melihat lafadz dari Ibnu Mas'ud, takbir yang pertama ada berapa? 2 saja. Makanya ikhwah yang paling utama kita mengikuti contoh dari para sahabat ketika takbir yang pertama itu hanya dibaca berapa kali? 2 kali saja. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang sering insyaallah kita baca ketika hari raya. Antum kenapa ikhwah kok enggak milih yang paling pendek ikhwah? Salman Al-Farisi ini paling gampang ikhwah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Sudah cukup. Ya, kenapa kok milih yang pertama ikhwah? Nah, sudah terbiasa. Nah, dibolehkan ya ikhwah. Yang penting ketika kita bertakbir sesuai ikhwah dengan keterangan dan juga penjelasan dari para ulama, terutama dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini bentuk-bentuk lafaz takbir. Sekarang kita masuk ikhwah ayat 3 yang keempat. Poin yang keempat, berangkat ke tempat sholat melalui suatu jalan dan pulangnya melalui jalan yang lain. Sebagaimana hal tersebut dilakukan Rasulullah SAW
Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'id khalafa at-tariqa." Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya adalah beliau menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan saat pulang. Yang keempat ikhwah, itu adalah ketika kita berangkat menuju tempat pelaksanaan salat Id, maka kita melewati suatu jalan, dan ketika pulang kalau bisa ikhwah melewati jalan yang berbeda. Ya, berangkatnya sama pulangnya itu kalau bisa ikhwah jalannya berbeda. Ya, contohnya ikhwah, antum salatnya di mana biasanya ikhwah? Macam-macam ya. Di mana enaknya paling gampang ikhwah? Ya. Mutakin. Pokoknya ikhwah, jalannya ikhwah itu beda ketika antum berangkat sama pulangnya, tidak melewati jalan yang sama. Dan juga ikhwah dibolehkan antum muter, ya antum muter, walaupun jalannya itu agak jauh. Yang penting pulang sama berangkatnya itu melalui jalan yang berbeda, ya. Ini sebagaimana ikhwah yang disabdakan oleh Nabi SAW melalui hadis Jabir, ya, bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat tariq, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya beliau melewati jalan yang berbeda. Ya, ini ikhwah sunnahnya yang kadang-kadang ikhwah kita lalai. Sunnah yang simple ikhwah, tapi insya Allah ketika kita melaksanakan kita akan mendapatkan pahala karena kita menyesuaikan petunjuk dari Nabi SAW. Yang kelima ikhwah, yang mungkin diantara kita ikhwah ada yang pernah tidak melaksanakannya. Apa itu? Poin yang kelima, sholat hari raya hendaklah dilaksanakan di padang pasir atau lapangan terbuka, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya hujan dan lain-lain, sehingga sholat dilaksanakan di masjid-masjid. Karena Rasulullah SAW pun melaksanakannya di padang pasir, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih. Nah, kemudian ikhwah etika yang kelima, ketika seseorang melaksanakan sholat Id, sunnahnya adalah pelaksanaannya itu di padang pasir ataupun ikhwah kalau di daerah kita di lapangan atau tanah lapang, ya tanah lapang, ya. Illa li darurah, kecuali ikhwah jikalau ada darurat, ya seperti mungkin hujan yang sangat deras, maka dibolehkan seseorang pindah ke masjid. Ini sebagaimana ikhwah penjelasan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa ikhwah kita dianjurkan salat di tanah lapang atau lapangan? Li muwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya. Jadi Nabi ketika salat hari raya senantiasa beliau melaksanakannya di lapang atau di tanah lapang ataupun di gurun pasir ikhwah. Ya, ini sunnah yang kadang-kadang kita mungkin kurang memperhatikannya. Kemudian yang keenam apa? Dibaca. Poin yang keenam, mengucapkan selamat dengan mengucapkan salam kepada saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga kamu. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, jika sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lainnya pada hari raya, niscaya mereka akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kemudian ikhwah pada hari raya kita juga dibolehkan mengucapkan selamat, ya, atau tahniah, itu boleh ikhwah, ya. Tapi ikhwah selamatnya beda sama selamatnya kita, ya. Biasanya kalau kita ikhwah ketemu teman kita mengucapkan apa ikhwah?
lahir batin ya, ataupun mungkin sifar kosong lah itu ikhwah ya. Akan tetapi kalau bisa ikhwah, kita mengucapkan selamat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dan juga sebagaimana ikhwah yang dilakukan oleh para sahabat ya, yaitu kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan ini termasuk ucapan selamat yang di dalamnya ada ungkapan doa lah itu ya. Tapi kalau kita biasanya ketemu teman kita kosong, maksudnya apa? Skor Indonesia melawan Vietnam kan? Enggak kan? Bukan ya. Tapi kalau bisa di sini kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Maknanya apa? Semoga Allah menerima ibadah kita dan juga menerima ibadah kalian. Jadi ini ucapan selamat ketika seseorang ya bertemu temannya pada hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sebagaimana ikhwah diriwayatkan anna ashabar rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Nabi kanu idzal taqa ba'duhum ba'dal yaumal 'id, jikalau mereka bertemu satu sama lain ketika hari raya, qalu mereka mengatakan dan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang seharusnya kita ucapkan ketika hari raya, karena mencocoki dan juga mencontoh dari perbuatan para sahabat yang Allah ridho terhadap mereka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian ikhwah yang terakhir ya, etika yang terakhir yang ketujuh ketika seseorang mendapati hari raya. Silakan dibaca. Poin yang ketujuh, tidak ada larangan memberikan kelonggaran agak royal dalam makanan. Saya ulangi, tidak ada larangan memberikan kelonggaran atau agak royal dalam makanan, minuman dan mengadakan hiburan yang dibolehkan, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari raya tasyrik itu adalah hari makan-makan, minum-minum dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Juga keterangan Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di mana kaum muslimin Madinah mempunyai dua hari yang mereka jadikan sebagai hari hiburan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma, yaumul fitri wa yaumul adha." Allah Ta'ala telah mengganti dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Juga sabda beliau yang ditujukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada dua orang wanita yang ada di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang sedang menyanyikan syair pada hari raya. Ya Abu Bakr, inna likulli qaumin 'indan wa innal yawma 'iduna. Hai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Nah, kita selesaikan dulu ya, adanya nanti dulu sebentar. Yang ketujuh ikhwah, di antara etika ketika seseorang mendapati raya itu mereka dibolehkan untuk makan ataupun minum ikhwah. Ya, dibolehkan untuk makan atau minum. Ya, contohnya seperti suatu keluarga mengadakan jamuan makan ya sama keluarga sendiri, itu dibolehkan. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW ketika hari raya Idul Adha, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurubin. Ya, hari tasyrik itu merupakan hari makan dan juga hari minum, wa dzikrillahi azza wajal, dan juga hari menyebut ataupun
membaca takbir untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dibolehkan ikhwah untuk menghidangkan makanan akan dimakan sama-sama. Tapi tetap ikhwah harus memperhatikan etika ketika makan. Kita nggak dibolehkan untuk berlebihan ketika makan. Kenapa ikhwah? Ini sebagaimana ikhwah pengalaman ponakan saya. Ponakan saya ikhwah termasuk orang yang badannya gede, tinggi, gemuk, ya, tinggi gemuk. Dan rata-rata ketika hari raya mesti besoknya ke dokter. Ya, mesti besoknya ke dokter. Sekarang hari raya biasanya besoknya ke dokter. Dan ini sudah terjadi 3 kali hari raya. Kenapa ikhwah? Dikarenakan ponakan saya ini masih kecil, tapi badannya gede. Ketika hari raya, dia mengatakan hari balas dendam untuk makan. Ini nggak dibolehkan ikhwah. Sehingga kalau makan ikhwah itu hanya secukupnya ataupun seperlunya, tidak boleh berlebihan. Dikarenakan jika ada seseorang makan dengan berlebihan, itu justru bisa membahayakan kesehatannya. Ya, ini ikhwah diantara 7 etika ketika seseorang ikhwah mendapati hari raya. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.